Yang ditanggung jawab oleh Allah itu diantaranya apa? Rizki. Benar nggak? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak dari setiap yang hidup di jagat raya di muka bumi ingin babi detik orang-orang gogodongan. Artinya apa? Ingin babi detik mamut, orang-orang gogodongan gajah. Artinya dari binatang kecil, dari makhluk kecil sampai makhluk besar yang hidup di muka bumi, Allah yang bingung, galau terus mau nikah kagak. Jangan sampai itu namanya ngebodohin Allah. Kurang yakin sama Allah. Kenapa harus minta nikah aja? Kenapa? Rezeki ditanggung Allah kok. Ketika kita sendirian, rezeki kita cuma satu, ada istri jadi dua. Terkudu dibingungkan. Kalau pagi baca larang silakan, Allah jangan. Kita tinggal mainkan saja. Ya, ikuti saja bagai air mengalir. Hidup nggak usah dibikin repot. Ya, ini kadang-kadang kan kita yang bikin repot sendiri. Yang bikin jalan kaki hanya untuk mencari teman makan. Kalau punya makanan enak, Nabi Ibrahim di rumah dibuka pintunya lebar-lebar agar orang lewat baru diajak makan. Kalau kita punya makanan enak, dibuka pintu apa ditutup pintu? Nabi Ibrahim itu prinsipnya makanan satu dibikin dua biar orang menikmati. Kalau kita lain, makanan dua dibikin dibuatlah kesarangan. Nah itu kadang-kadang hak orang lain, ayo be kita mah. Nabi Ibrahim tidak, ya, bahkan haknya dia dibagi orang lain. Punya goreng montong, kita mah montong bere batur. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak. Nabi Ibrahim itu tidak makan pagi dan sore kecuali disertai tamu. Itulah sebabnya, itulah alasan Allah memberi gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya pernah menyembelih 1000 domba, pernah menyembelih 300 sapi, pernah menyembelih 100 unta. Saking dermawan dibagikan itu semua, sampai viral itu beritanya, bukan hanya di kalangan manusia, tembus ke kalangan para malaikat. Viralnya kesolehan Nabi Ibrahim, sehingga datang sebagian orang datang ke Nabi Ibrahim memuji di depannya. Wahai Nabi Allah, sungguh luar biasa engkau, udah Nabi, udah Rasul, dermawan pula, baik juga, soleh juga, luar biasa. Sampai sedemikian rupa, domba 1000 domba pernah kau potong, 100 unta pernah kau sembelih, 300 sapi pernah kau bagi-bagi. Hebat engkau baik Nabi Ibrahim. Sampai kelepasan Nabi Ibrahim kata-katanya, jangan kata hanya domba, jangan kata hanya sapi, jangan kata hanya unta, itu tidak ada apa-apanya bagi saya. Laukana li ibnun la'atbahanna fisabilillah. Andai saja aku punya anak laki-laki, kalau memang Allah nyuruh sembelih, aku akan sembelih. Ulangi dengan domba, hatinya ke saya domba, nggak ada menilainya. Kalau perlu anak saya sendiri, saya akan sembelih. Kalau Allah yang nyuruh. Nah itu maka diantara sebabnya kenapa Nabi Ibrahim mendapat ujian mengorbankan anaknya, karena dari ucapannya itu nggak asalnya. Ya, laukan Nabi Ibrahim laat bahan Nabi Sabila. Nanti aku punya anak pun, kalau Allah menyuruh untuk disembelih, aku akan sembelih. Jangan kata hanya domba, sapi dan unta. Ini gambaran kedermawanan Nabi Ibrahim alaihi. Makanya Nabi Ibrahim itu murah berbagi. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bermental Nabi Ibrahim alaihissalam, terlebih di bulan Ramadan ini, terlebih di 10 hari terakhir ini, ya, terlebih di pas di malam Qadar. Maka ayo kita berlomba untuk berbagi rezeki, berlomba untuk beramal soleh, berlomba untuk melakukan ibadah, iksar tilawah, iksar sedekah. Perbanyak ibadah, apapun bentuk ibadahnya. Perbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an, perbanyak sedekah. Ya, jangan dihitung-hitung.
Ya sesuai tentunya dengan kemampuan kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan kaitan dengan Ramadan sebelum doa, monggo. Yang ketiga itu tadi makan asa itu watakoda itu Ramadan, tidak makan sore, tidak makan pagi kecuali disertai pagi. Oh, yang dirindukan surga. Yang ketiga, yang ketiga belum ya? Belum. Yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah tadi yang pertama apa tadi? Suka baca Quran, wa fikirsa, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga itu suka mengenyangkan yang lapar. Artinya suka berbagi. Yang terakhir yang keempat, orang yang dirindukan surga itu wasodimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa orang puasa di bulan Ramadan dirindukan surga? Karena ada sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman, dasarnya karena Allah, maka akan dihapus dosa-dosa yang sudahnya. Artinya bersih dari dosa. Kalau bersih dari dosa, surga itu apa enggak gitu? Makanya orang puasa di bulan Ramadan dirindukan oleh sabda Nabi yang lain. Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyama wasanantu ilaikum qiyamah. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kayauma waladatu ummu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah telah fardukan atas kalian berpuasa di siang hari. Kusunahkan sholat malam di malam harinya tarawih dan witir dan seterusnya. Dan barang siapa melakukan hal itu, siang hari puasa, siang malam harinya ibadah malam, karena Allah dan dasarnya iman dan dasarnya karena Allah, maka kharaja, rontok, kharaja, keluar, kharaja, dihapus ya, min dunubi dosa-dosanya kayauma waladatu ummu, sehingga bagai bayi baru lahir dari ibu, asal puasanya karena puasanya dasarnya itu jadi penghapus dosa. Kalau dosa kita terhapus, surga pun rindu sama kita. Maka 4 yang dirindukan surga, saya ulang lagi. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang berbagi dengan sesama, mengenyangkan orang yang lapar, artinya orang yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan yang puasanya berdasarkan iman dan karena Allah semata. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah begitu gamblang dan jelas ya. Beliau menyampaikan ciri-ciri atau orang yang dirindukan oleh surga ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Pak Deden tadi nitip Pak, katanya ini kan bulan suci Ramadan, pemerintah ada yang menetapkan Idul Fitrinya kira-kira di tanggal 22 gitu. Ada yang 21. Nah, katanya mau pilih yang mana katanya. 20 nggak boleh kalau pilih 20 Pak Deden. Mungkin ada yang disampaikan Pak Ustadz agar semua damai, baik yang 21 maupun di tanggal 22 ya. Di luar yang pertanyaan itu, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Pak Asep kayaknya sedang berpikir keras nih. Oh, Pak Deden. Bisik-bisik. Itu saja mungkin Pak Ustadz berkaitan dengan fenomena. Oh, ada yang mau nanya. Maaf nanti. Subhanallah. Ya, baik. Dan itu pertanyaannya, dan alhamdulillah hari ini kebetulan salah satu saudara terbaik kita, Bapak Sugeng Raharjo, berulang tahun, Pak. Nah, ini kemarin tanggal 15 ya. 15 ulang. Jadi ini kita doakan bersama di Abdul ya. Silakan, mungkin tadi Pak Ustadz sekilas berkaitan dengan mensikapi perbedaan pendapat
ya, baik oleh pemerintah sendiri, dan juga yang kedua mohon doanya untuk saudara kita yang ulang tahun. Terima kasih Pak. Mengenai Lebaran kapan, yang pertama memastikan hari raya itu hari Jumat, berarti yang dipakai hisab, dan ini tidak salah ya, karena ada dasarnya Al-Quran. Ada juga yang menunggu keputusan yang berkompeten mengumumkan, memutuskan, yaitu pemerintah melalui Departemen Agama, dan di sana beberapa pakar ya. Kenapa kita bilang kenapa? Silakan saja, tergantung keyakinan kita ya, tapi lebih bijak juga kita ketika kita menunggu pengumuman keputusan hasil ru'yat, karena ru'yat itu faktual ya, faktual, faktanya dibuktikan hisabnya hari Jumat. Benar enggak hari Jumat itu sudah 3 derajat, minimal 3 derajat. Kalau memang sudah, oke, hari Jumat berarti tanggal 1 Syawal. Kalau belum, maka sempurnakan puasa menjadi 30 hari Istiqmal ya, artinya Istiqmal menyempurnakan bulan Sya'ban, bulan Ramadan 30 hari. Nah, bagi kita monggo Lampung itu terserah, mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah hari Jumat silakan. Kalau mau mengikuti juga anjuran dan pengumuman dari Kemenak juga silakan. Yang tidak boleh itu yang gamang dalam keraguan, galau ya. Ketika galau kita haram itu ya, dan kita tidak menjadi ibadah. Umpamanya kita di tanggal 30 hari Jumat masuk puasa tapi galau, haram kita berpuasa di situ. Maka pastikan saja mau yang mana silakan. Ini agama yang layak ya. Lalu mudah-mudahan yang berulang tahun dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah kebaikannya, makin saleh, makin taat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ahwal wal afat wa taqbilana min jami'il hajat wa tutayyibu min jami'is sayyi'at wa tarhamna min ala darajat wa tubalighna biha sabaya min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadarru'ana wa tamim taksirana. Amin syari'atina Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal ma'ana innaka antas samiul alim. Rabbana la Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar lagi masuk waktu sholat maghrib. Selamat datang juga pada teman-teman rombongan Pak Eko ya. Kami ucapkan selamat datang. Selamat sebentar lagi kita sama-sama berbuka puasa.
Kerto Raharjo. Ulang tahun Mas Yoga, sehat selalu, barokah. Baca doa lah. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Makin barokah. Makin barokah. Sukses. Jangan dulu. Jangan bahasanya. Udah pusing bahasnya. Bisa ya? Ya, selamat kayak begini. Saya serahkan namanya tahun panjang semuanya. Ayo tuh potong. Dipotong dulu. Oh, udah. Potong gajinya. Jangan atuh kali bapak mah. Lah, Pak Sugeng potong gaji buat makan-makan. Iya. Kirain yang itu Pak. Iya. Jangan atuh Pak. Tenang. Pak, jangan atuh Pak. Masih ada 900 juta. Astagfirullah, jangan atuh Pak. Janganlah. Padahal itu nasi padahal bukan merek es krim. Potongnya 3